Jika telah diketahui kelemahan hadis, maka menjadi kuatlah berdalil dengan kesepakatan ulama sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Baihaqi dan ulama terkemuka lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Taharah. Bab najis yang merusak air dan yang tidak merusak air. 1. Asy-Syirazi berkata, najis yang jatuh ke dalam air, yang berada dalam kondisi tidak mengalir, atau sebagiannya tidak mengalir, sementara sebagian yang lain mengalir. Jika air itu tidak mengalir, maka najis harus dicermati. Jika itu berupa najis yang dapat diketahui melalui pandangan mata, seperti khomar, kencing, atau bangkai yang tidak memiliki darah yang mengalir, maka perlu dicermati bila yang berubah adalah salah satu sifat air, berupa rasa, warna, atau bau. Dengan adanya najis itu, maka air tersebut dianggap najis berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang membuatnya menjadi najis, kecuali yang merubah rasa atau baunya. Beliau menetapkan rasa dan bau, dan kami mengkiaskan warna pada keduanya, karena warna semakna dengan keduanya. Penjelasan. Hukum yang disebutkan ini adalah najis air yang berubah, lantaran najis yang disepakati kenajisannya. Ibnu Al-Munzir berkata, mereka sepakat bahwa air yang sedikit atau banyak, jika terkena najis yang merubah rasa, warna, atau bau, maka air itu najis. Sejumlah kalangan dari penganut mazhab kami dan lainnya pun menukil kesepakatan ulama tersebut, baik air itu mengalir ataupun tidak mengalir, sedikit ataupun banyak, mengalami perubahan yang parah ataupun tidak parah, rasanya, warnanya, ataupun baunya. Itu semua najis berdasarkan kesepakatan ulama. Sebelum ini, telah dipaparkan penjelasan tentang air yang berubah, lantaran sesuatu yang suci, bahwasanya, berdasarkan pendapat yang lebih sahih, perubahan yang tidak parah, tidak diperhitungkan, dan yang diperhitungkan adalah perubahan pada tiga sifat air tersebut berdasarkan pendapat yang lemah. Selain itu, telah dipaparkan juga perbedaannya. Namun, dari apa yang telah kami sampaikan ini, terdapat pengecualian, yaitu, jika air berubah lantaran bangkai yang tidak terdapat banyak darah yang mengalir, maka ia tidak membuat air menjadi najis berdasarkan pendapat yang lemah. Kami juga mengatakan bahwa hewan ini najis. Tetapi lantaran pendapat ini lemah, maka para penganut mazhab ini tidak memperhatikannya. Dengan demikian mereka tidak mengecualikannya. Hadis yang disebutkan oleh penulis adalah hadits dhaif yang tidak dapat dijadikan sebagai dalil. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Baihaqi dari riwayat Abu Umamah. Di dalam hadis tersebut, mereka menyebutkan rasa, bau, dan warna air, serta mereka sepakat bahwa hadits ini dhaif. Asy-Syafi'i menukil kelemahan hadis ini dari para ulama hadis. Al-Baihaqi juga telah menjelaskan kelemahan hadis ini. Kelemahan yang dimiliki hadis ini terletak pada bagian akhirnya, dan inilah yang dikecualikan. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang membuatnya menjadi najis. Maksudnya adalah, hadits sahih yang berasal dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri sebagaimana telah dijelaskan sebelum ini di bagian awal bab pertama. Jika telah diketahui kelemahan hadis, maka menjadi kuatlah berdalil dengan kesepakatan ulama sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Baihaqi dan ulama terkemuka lainnya. Asy-Syafi'i juga mensinyalir dalam pernyataannya, hadis seperti itu tidak dinyatakan valid oleh para ulama hadits, tetapi itu adalah perkataan orang-orang yang aku ketahui, tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka dalam hal ini. Ungkapan penulis, beliau menetapkan rasa dan bau, dan kami mengkiaskan warna pada keduanya, seakan-akan ingin mengatakannya karena tidak mengetahui riwayat yang di dalamnya disebutkan warna padahal riwayat itu disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah dan Al-Baihaqi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini. Jika dikatakan, barangkali dia mengetahuinya, namun meninggalkannya karena lemahnya riwayat itu, maka kami berkata, ini tidak benar.
Karena seandainya dia mengetahui kelemahan riwayat dan menghindarinya, maka dia meninggalkan kalimat dalam hadits itu karena kelemahannya yang telah disepakati. Wallahu a'lam. Masalah-masalah. Masalah. Seandainya ada bangkai tercebur ke dalam air yang banyak lantas tenggelam ke dalam air dengan berdampingan, atau tidak larut, dan tidak ada satu bagian pun darinya yang larut, maka ada dua pendapat dalam hal ini. Pendapat yang sahih adalah yang ditegaskan oleh banyak kalangan dan makna yang dapat ditangkap dari pernyataan kalangan lainnya, bahwa air itu najis. Pendapat ini dinukil oleh Imam Al-Haramain dari indikasi dalil para ulama terkemuka dan menurutnya sahih, karena ia termasuk dalam kategori berubah lantaran najis dan dianggap kotor. As-Syekh Abu Muhammad berkata, air tersebut suci, karena ia hanya berdampingan, atau tidak larut. Juga ia sama dengan kasus bangkai yang berada di luar air. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal wal inayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.